Teruntuk para insan yang memilih jalan menjadi penghafal Al-Quran. Jadi ketika kita sudah memilih dan memutuskan untuk menjadi penghafal Al-Quran, maka sungguh kita sudah mengambil sebuah amanah yang sungguh berat. Karena amanah ini mengharuskan kita untuk mengurangi waktu selain daripada Al-Quran. Amanah menjadi penghafal Al-Quran. Terus ya, ketika kita sudah memilih untuk menjadi penghafal Al-Quran, maka secara tidak langsung juga kita siap menuntut diri kita sendiri untuk senantiasa menjadi lebih baik lagi hari demi harinya, tidak terkecuali. Mungkin apa yang saya sampaikan sekarang ini mungkin terasa berat, pembahasannya berat, sok lah misalkan. Emang sok sih, emang berat, gimana lagi ya? Mungkin terasa berat, tapi saya katakan emang berat ya. Menjadi penghafal Al-Quran itu berat. Kenapa? Karena ketika kita siap mengemban amanah untuk menjadi seorang penghafal Al-Quran, maka amanah ini akan membuat kita tak sama lagi seperti orang lain di luar sana. Kita nggak bebas untuk melakukan apa saja. Kita tidak bebas untuk bergaul dengan siapa saja, dan kita tidak bebas untuk pergi kemana saja. Itu konsekuensi menjadi penghafal Al-Quran. Siap tidak siap, karena seperti di dalam hadis kalau tidak salah, atau perkataan ulama, atau cuma kata-kata ya, yang pernah gini ada yang menyebutkan penghafal Al-Quran itu berbeda dan harus berbeda. Misalkan ketika orang lain tertawa terbahak-bahak, maka kita sebagai penghafal Al-Quran itu justru malah menangis karena teringat dosa. Terus ketika orang lain makan dengan enak dan lahap, maka seorang penghafal Al-Quran, maka ia harus menahan perihnya perut dan hambarnya rasa mulut karena dia sedang berpuasa. Terus ketika orang lain tertidur lelap dengan nyenyaknya ya, maka penghafal Al-Quran dia harus bangun dengan menahan rasa kantuknya untuk melaksanakan ibadah kepada sang penciptanya. Nah, seperti itu ya. Itu ya kata-kata atau hadis? Kata-kata atau hadis? Kata hadis. Ya, kata hadis ya. Ya, jadi gitu ya. Menjadi penghafal Quran itu berat ya. Seperti kata-kata tadi. Karena balasannya juga luar biasa teman-teman untuk seorang penghafal Al-Quran yang benar-benar menjadi penghafal Al-Quran ya. Ya saya sendiri juga ya masih jauh ya. Jadi di sini saya maksudnya bukan saya memberitahu kalian, tapi saya juga belajar bersama supaya kita tahu bersama ya. Kenapa? Karena kita saudara, kita keluarga, dan kita penghafal Al-Quran gitu ya. Nah, mengapa berat menjadi penghafal Al-Quran itu? Karena balasannya juga luar biasa. Seperti di dalam hadis riwayat Ibnu Majah, salah satunya disebutkan, barang siapa membaca Al-Quran dan menghafalkannya, maka Allah akan memasukkannya ke dalam surga, serta akan memberikan syafaat kepada 10 orang dari keluarganya yang seharusnya masuk neraka. Itu salah satunya jika kita menjadi penghafal Al-Quran. Salah duanya adalah dari Ustadz Adi Hidayat ini mah. Ustadz Adi Hidayat pernah menjelaskan seperti ini di dalam ceramahnya. Dia pernah berkata seperti ini, jika kamu penghafal Al-Quran, maka ada surat khusus di dalam Al-Quran, surat ke-13 ayat 23-24. Waman sholaha min abaihim, ketika dia menghafal Al-Quran, maka bapaknya solih dan dia akan menggandeng bapaknya ketika di akhirat nanti. Terus wamin azwajihim, dan dia juga akan menggandeng pasangannya. Kemudian wadhurriyatihim, dan dia juga akan menggandeng anak cucunya. Kemudian ketika dia akan memasuki surga, maka masuknya juga bukan dengan cara masuk biasa. Penghafal Al-Quran itu akan menjadi pemimpin. Dia akan dipakaikan jubah dan mahkota khusus ketika dia ingin masuk surga. Sebagaimana di dalam hadis riwayat Tirmidzi dikatakan, yulbasu ilaihi tajrul karomah. Ini kata Ustadz Adi Hidayat. Dia akan dipakaikan mahkota kehormatan. Terus yulbasu ilaihi libasul karomah, dan dia juga akan dipakaikan jubah kehormatan. Jadi masuknya penghafal Al-Quran itu kepada surga, ke dalam surga, itu bukan dengan cara masuk biasa. Dia akan dipakaikan jubah, dia akan dipakaikan mahkota, dan dia akan dimuliakan. Dan bahkan yang luar biasanya, wal malaikatu yadkhuluna alaihim min kulli bab. Malaikat menyambut mereka di semua pintu surga dan mengatakan kepada mereka, salamun alaikum bima sabartum. Selamat karena kalian telah sabar di dunia, fa ni'ma uqbadar. Maka sekarang nikmatilah keindahan surga ini yang belum pernah disaksikan sebelumnya oleh semua orang. Maka itulah salah duanya balasan bagi mereka yang menjadi penghafal Al-Quran, yang benar-benar penghafal Al-Quran. Ini juga teguran untuk saya sendiri ya, yang terkadang lupa bahwa saya ini penghafal Al-Quran. Saya masih suka, bahkan saya sekarang masih suka Ronaldo, Messi, kan gitu ya. Itu sebenarnya kan wajar ya untuk orang yang di luar sana gitu. Terus yang harus diperhatikan oleh kita nih khususnya ya, ini mungkin menjadi sedang viral di Magdis ini nih akhir-akhir ini. Di zaman sekarang dengan kesan bahwa semakin mudahnya Al-Quran ini untuk dihafal oleh semua orang, maka Al-Quran ini sendiri pun mempunyai ujian tersendiri bagi mereka yang siap untuk menghafalkannya. Dan repotnya adalah ketika kita sedang diuji dengan Al-Quran ini sendiri, maka syaitan pun ikut-ikutan ya, dengan mungkin melipatkan dengan bajunya ya, mencari celah. Repotnya adalah, dan salah satu contoh yang sederhananya adalah dengan ini melalaikan kita terhadap hakikat penghafal Al-Quran itu harus beda dari orang yang di luar sana ya. Contoh simpelnya adalah punten ya,
saya juga ini mas sendiri, terkhusus teguran tersendiri adalah interaksi dengan lawan jenis nih ya. Misalkan ngobrol, bercanda, tertawa bersama, kan luar biasa bahagia ya dengan lawan jenis. Apakah itu biasa? Biasa bagi orang yang di luar sana, dan saya sendiri pun terus sekarang ya masih terkadang menganggap itu teh biasa, wajar ya, selama tidak aneh-aneh ya wajar aja. Ikhwan dengan akhwat ngobrol sambil bercanda ya, menyebut nama ya, nggak ami-ama lagi ya gitu. Itu wajar ya, terkadang suka wajar. Ketika kalian berpikir itu wajar, terus saya sendiri ya, dan ketika kita sebagai pelaku juga tidak merasa bersalah, yang ditakutkan adalah Quran surat An-Nahl ayat 63. Fazayyana lahumus syaitanu a'malahum, maka setan jadikan itu terasa indah, padahal itu adalah perbuatan yang buruk. Fazayyana lahumus syaitanu a'malahum. Kita berinteraksi biasa saja, tidak merasa bersalah. Yang repotnya adalah ini, fazayyana lahumus syaitanu a'malahum. Setan jadikan itu terasa indah dan nyaman, padahal itu adalah perbuatan yang buruk. Kita penghafal Al-Quran itu bedanya. Terima atau enggak terima itu konsekuensinya. Karena apa? Karena antum sudah memilih. Pilihan bisa jadi takdir, dan takdir bisa jadi pilihan. Mungkin itu konsekuensinya. Maka yang repotnya adalah ketika kita tidak merasa bersalah dan kita merasa itu biasa, menjadi terbiasa, dan luar biasanya naudzubillah naik tingkat tahapnya menjadi apa? Menjadi ada rasa nyaman di antara kita. Nyaman, kok nyaman ya ngobrol sama dia, kok enak ya, kok melihat wajahnya mengganggu tapi nyaman. Nah, itu yang salahnya. Kan secara otomatis ketika kita ngobrol secara langsung pasti akan melihat bentuk wajahnya ya, raranya pasti dilihat walaupun sebentar. Kita akan berpandangan rarai mata ya, kamu memandang mataku, aku memandang matamu, kan seperti itu. Nah, yang ditakutinya adalah itu tadi, fazayyana lahumus syaitanu a'malahum. Setan jadikan itu terasa indah dan terasa nyaman, dan kita tidak merasa bersalah, padahal itu adalah perbuatan buruk bagi kita yang sudah mengetahui. Udah ada ayatnya, sudah tahu bahwa bahkan bersentuhan aja itu gak boleh, ini malah ngobrol bercanda itu, dan kita berusaha untuk berpura-pura tidak tahu, wah udah dosa ya. Maka bayangkan jika malaikat meluncurkan pukulannya. Kan itu ya yang ditakuti itu sebenarnya teman-teman. Jadi gitu. Jadi kembaliin lagi, ketika kita sudah memilih untuk menjadi penghafal Al-Quran, karena susah tidak semua orang itu bisa kuat menjadi penghafal Al-Quran ya, dengan semua peraturannya. Terkesan seperti ribet dari hal sederhana juga kan, dari hal komunikasi yang sebenarnya kita tuh terkesan ingin menjalin rasa ukhuwah, persaudaraan ya, sesama teman itu, tapi itu ada batasannya bagi kita penghafal Al-Quran. Karena apa? Karena Al-Quran ini mulia, tidak bisa didapatkan dengan sederhana. Kan dikatakan bahwa malaikat pun menjadi mulia ketika Al-Quran turun kepadanya. Siapa dia? Malaikat Jibril. Bahkan suatu malam pun bisa menjadi mulia. Satu malam dinamakan Lailatul Qadar. Karena apa? Karena turun Al-Quran. Bahkan bulan pun disebut sebagai bulan yang paling mulia, suci. Bahkan orang harus berpuasa ketika di bulan itu, Ramadan namanya. Itu karena apa? Karena Al-Quran turun. Bahkan seorang manusia biasa yang bahkan yatim itu menjadi seorang yang mulia. Bahkan kata Ustaz Saiful itu menjadi imam ahli surga. Karena apa? Karena diberikan oleh Allah itu kepadanya mukjizat yang terbesar apa? Al-Quran. Turun kepada suatu umatnya menjadi mulia. Karena apa? Karena Al-Quran. Maka kita juga sebagai penghafal Al-Quran itu harus berusaha untuk menjadi seorang yang mulia. Ya emang susah. Lagi mana lagi ya. Tapi itu konsekuensinya. Jadi teruntuk kita ya, teruntuk insan yang memilih untuk menjadi penghafal Al-Quran, itu bisa jadi takdir dari Allah ya. Itu bisa menjadi takdir bahwa kita itu ya kita yang memang siap. Maka gitu kita harus peka, kita harus tahu bahwa hal-hal yang simpel itu, bahwa hakikat penghafal Al-Quran itu harus beda dari orang yang di luar sana. Itu memang harus seperti itu. Karena apa? Karena Al-Quran ini mulia teman-teman ya. Dan salah satu hal yang mutlak tidak bisa dibohongi adalah hafalan Al-Quran. Sejauh mana kalian berusaha sedemikian rupa, maka seperti itu pula hasilnya hafalan kalian. Saya rasakan seperti ini. 4 bulan ini jujur saya bukan kurang kondusif ya, kacau balau murojaahnya. Maka ya seperti itu hafalannya. Tasbih juga ya gitu, dituntun sama teman yang menyimak. Itu saya rasakan karena ya seperti itu. Banyak kan nonton YouTube ya, ngobrol gitu. Nah itu salah satu Ustaz kan bilang gitu, salah satu hal yang tidak bisa dibohongi adalah penghafal Al-Quran. Hafalannya, kalian semakin berusaha, maka hafalan kalian pun semakin menjanjikan. Semakin kalian berleha-leha, maka hafalan kalian pun ya semakin seadanya. Seperti itu. Karena apa? Karena tidak ada yang bisa membantu kita. Hafalan kan kita yang pikirin. Makanya lebih baik terasa diasingkan dulu sementara daripada hafalan Al-Quran kita hilang selamanya. Karena sakitnya luar biasa. Ketika juz 30 itu tidak lancar, wah sakitnya luar biasa. Saya pernah imam di Jatinangor surat Ad-Dariyat lupa, diganti menjadi surat Al-Kausar, malu. Itu karena apa? Karena saking ya repotnya saya untuk memurojaah hafalan ya. Juz 30 padahal, dan sakitnya luar biasa ya, sakit hati melihat teman lancar, melihat Ali kan GG ya. Ini kayaknya semua skin Al-Quran sudah dikuasai. Ya gancang pisan. Jadi bukan dia yang liar ya pas tasbih 30 juz, kita yang menyimak yang liar. Ini udah mana kan gitu ya. Yang luar biasa. Itu karena apa? Karena Ari suka tidur.
Ya. Tidurnya adalah penguat hafalan itu. Jadi intinya adalah teman-teman ya seperti itu ya. Karena kita penghafal Al-Quran, kita harus peka dengan konsekuensinya ya. Penghafal Al-Quran itu berbeda. Takutnya adalah ketika kita merasa bahwa diri kita itu aman, apa yang kita lakukan itu tidak salah. Takutnya adalah seperti tadi Quran surat An-Nahl intinya adalah fazayyana lahumus syaitanu a'malahum. Setan jadikan itu terasa indah dan nyaman, padahal itu adalah hal yang buruk. Segitu aja bagi teman-teman. Kenapa? Karena saya sayang sama kalian semua ya. Dan saya harap kalian juga sayang sama saya.